Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kita akan bertemu berbagai tikungan, tanjakan, bahkan jalan buntu. Tapi ada satu hal yang selalu menjadi cahaya penuntun, hidayah dari Allah. Dan itulah yang dialami oleh Raymond Chin, seorang figur publik yang kisah hijrahnya menyentuh banyak hati. Raymond Chin dikenal sebagai aktor, model, dan influencer. Ia berdarah Tionghoa dan sejak muda sudah berkecimpung di dunia hiburan. Kehidupannya terlihat gemerlap, muncul di layar kaca, sibuk dengan berbagai proyek, dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Banyak orang menganggap Raymond sebagai sosok yang sudah sukses. Tapi di balik semua itu, ada satu sisi yang tak terlihat, kekosongan di dalam hati. Yang menarik, Raymond sebenarnya lahir sebagai seorang Muslim. Namun seperti banyak orang lain, ia tumbuh tanpa pemahaman agama yang mendalam. Islam baginya hanya sebatas status pada KTP. Ia tidak menjalani kehidupan sebagai Muslim yang taat, tidak memahami esensi dari ibadah, dan tidak merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Agama, pada masa itu, bukanlah prioritas dalam hidupnya. Lambat laun, ia mulai merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Setiap pencapaian yang ia raih, setiap tepuk tangan dan pujian yang ia dapatkan, hanya memberi kebahagiaan sesaat. Ketika semua lampu padam dan ia kembali sendirian, hati itu tetap kosong. Ia mulai mempertanyakan, untuk apa semua ini? Kenapa hidup terasa hambar meski secara materi terlihat lengkap? Di titik itulah, doa seorang ibu mulai menemukan jalannya. Ibunya adalah sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Meski tidak banyak bicara, ibunya senantiasa mendoakan Raymond. Ia tahu anaknya sedang jauh dari Allah. Tapi ia tidak pernah menyerah. Ia bangun di sepertiga malam, menyebut nama anaknya dalam doa, berharap agar suatu hari Allah mengetuk hatinya. Sebuah doa yang sederhana tapi penuh harap. Dan benar saja, tanpa Raymond sadari, hatinya mulai berubah. Ia mulai tertarik untuk mengenal kembali agamanya sendiri. Perlahan-lahan, ia membaca Al-Quran, mendengar ceramah agama, dan membuka dirinya terhadap nilai-nilai yang sebelumnya terasa asing. Ia mulai menemukan makna yang selama ini ia cari. Bukan dalam gemerlap dunia, tetapi dalam ayat-ayat suci dan ilmu yang menenteramkan. Proses itu tidak instan. Tapi perlahan ia mulai memperbaiki salatnya. Dulu, salat sering terabaikan. Kini, ia menjadikannya sebagai prioritas. Ia bahkan mengaku ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya setiap kali bersujud. Dari salat 5 waktu, ia juga mulai belajar tentang makna ikhlas, tawakal, dan ridha. Raymond juga mulai menjaga pergaulannya. Ia menyaring konten yang ia buat, mulai menghindari pekerjaan yang bertentangan dengan nilai Islam, dan fokus berdakwah dengan caranya sendiri. Ia sadar, hijrah bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang memberi pengaruh baik kepada orang lain. Yang lebih dalam lagi, ia mulai memiliki cita-cita baru, membangun rumah tangga dalam bingkai Islam. Ia mengatakan bahwa kini, ia ingin memiliki istri yang sholehah, yang bisa menemaninya tumbuh dalam keimanan. Bukan sekadar pasangan hidup, tapi teman perjalanan menuju surga. Sebuah keinginan yang lahir dari kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya hubungan dunia, tapi juga investasi akhirat. Raymond mulai lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Tidak lagi sekadar mencari fisik atau popularitas, tapi mencari akhlak dan ketakwaan. Ia percaya bahwa rumah tangga yang diberkahi dimulai dari dua insan yang sama-sama berjuang dalam iman. Dan untuk itu, ia pun terus memperbaiki dirinya. Karena ia tahu, wanita solehah hanya akan datang kepada lelaki yang juga memperbaiki diri. Perjalanan hijrahnya tidak selalu mudah. Ada masa-masa ia merasa diuji. Ada yang meragukan keikhlasannya. Ada yang mencibir perubahan dirinya, bahkan ada yang mencoba menariknya kembali ke dunia lama. Tapi Raymond tetap melangkah. Karena ia tahu, ini bukan tentang manusia. Ini tentang hubungannya dengan Allah. Tentang janjinya kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh ingin kembali. Kini, Raymond menjadi sosok yang jauh lebih tenang. Ia tersenyum bukan karena sorotan kamera, tapi karena ketenangan hati. Ia berbagi bukan untuk tampil sempurna, tapi untuk mengajak yang lain agar tidak takut memulai perubahan. Ia tahu bahwa hijrah bukan tentang menjadi malaikat, tapi tentang berani melangkah, jatuh, lalu bangkit lagi, berulang kali. Ia pun tidak pernah lupa bahwa semua ini, semangat hijrah, keinginan untuk taat, dan kedamaian hati adalah buah dari doa ibunya. Doa yang tak pernah ia dengar langsung, tapi ia rasakan pengaruhnya. Doa yang menjadi bukti bahwa cinta seorang ibu bisa menjadi jalan turunnya hidayah Allah. Dan setelah hijrahnya, Raymond pun semakin aktif dalam dakwah.
Ia sering membuat konten agama bersama Ustadz Felix Xiao, berbagi pesan-pesan kebaikan kepada generasi muda, dan menunjukkan bahwa perjalanan kembali kepada Allah adalah sesuatu yang indah. Ia juga menjadi jauh lebih bijak dalam menyampaikan opini, termasuk dalam hal sosial dan politik. Kini, ia lebih berhati-hati dalam mengkritik pemerintah, menjaga adab dan etika dalam menyuarakan pendapat, karena ia paham bahwa perubahan sejati dimulai dari hati yang bersih dan lisan yang dijaga. Dari kisah Raymond Chin, kita belajar bahwa siapapun bisa kembali. Bahkan seorang muslim yang lahir dalam Islam pun bisa merasa jauh dan kosong sebelum akhirnya Allah tuntun kembali ke jalannya. Dan siapapun bisa berubah, asal ada niat, ada usaha, dan ada doa yang terus mengiringi. Hijrah adalah perjalanan. Tidak selalu lurus, tidak selalu mudah. Tapi selama kita melangkah dengan niat yang tulus, Allah akan selalu menemani. Dan selama masih ada doa, masih ada harapan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat salat kita, memperdalam ilmu agama, berharap bertemu jodoh yang soleh atau solehah, dan menyuarakan kebenaran dengan cara yang penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.